gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa min kiram sayyidina habibina Abdullah bin al-Haddad fi kitabih Risalatuhu ma'akum awana wa mudhaharan wa zamila radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an wa fi Tawrah ya ibn Adam la ta'jiz an takuma baina yaday musalliyan fa'ana Allah alladhi اقتربت إليك وبالغيب رأيت نوري وفي بعض كتب الله منزلة يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب يا ابن آدم اطلبني تجدني فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء فأنا أحب إليك من كل شيء ابن آدم أنا الله الذي أقول لشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ala kulli syahrat al-badr al-habib Abdullah al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awana. Wa fit Tawrati diterangkan dalam kitab Taurat, ya ibn Adam, wahai manusia, wahai putra Adam, artinya manusia, la ta'jiz an takuna baina yadayya musalliya. Janganlah kamu menjadi orang yang lemah untuk kamu berdiri di hadapanku dalam keadaan sholat. Wa ana Allah alladzi iqtarabtu ilaik. Aku Allah yang selalu dekat kepadamu. Wabil ghaibi ra'aita nuri. Dan dalam ghaib kamu akan nampak nuri cahayaku. Saudara, kalau kita bisa duduk berjam-jam untuk lupa kepada Allah, kenapa kita tidak mampu berdiri berjam-jam untuk sholat menghadap kepada Allah? Kalau kita bisa mulai pagi sampai sore berurusan dunia, kenapa kita tidak mampu kita melakukan itu ketika menghadap kepada Allah? Kalau kita bisa bermesraan dengan sesuatu yang sangat lama dengan orang kita cintai, kenapa kita mengaku cinta kepada Allah tidak sanggup untuk bermesraan lama kepada Allah? Kata temannya dari mahabbati, kata Allah dalam hadits qudsi, idza janna lailna ma'anni alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata bi habibin. Bohong orang yang ngaku cinta kepadaku, malam hari dia tidak bangun untuk bermesraan dengan aku. Bukankah kekasih itu paling senang ketika dia hari itu sendiri dengan kekasihnya, dengan orang yang cintainya? Siang hari mungkin kita udzur ya, wah karena saya ada urusan, ada pekerjaan. Tapi malam hari apa kerja kamu? Kenapa nggak kamu buat ketika saat itu hubungan kamu dengan Tuhan kamu mesra? Nikmat ada di sana. Wahai manusia, jangan kamu menjadi orang yang lemah, berdiri menghadap kepada aku dalam keadaan sholat. Aku Allah yang selalu mendekatkan diri kepadamu. Saudara, kalau manusia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid,
Tapi Allah mendekatkan diri kepada manusia dalam arti dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan perhatiannya. Allah itu tidak dibatasi oleh arah, karena Allah menciptakan arah. Jangan dikatakan Allah itu ada di langit, bahaya itu tersim. Semua dikuasai oleh Allah, bukan Allah di mana-mana, itu juga bahaya. Semua dimanapun itu dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah itu ada di langit, maka keliru hadis yang menyatakan adrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba itu kepada Tuhannya dalam keadaan dia sujud. Kenapa? Sebenarnya yang paling dekat kepada Allah yaitu yang di atas gunung. Kalau Allah itu ada di langit, justru berdiri lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Allah di atas, Allah di atas langit. Padahal sujud justru kepala kita ada di bawah. Bahaya loh itu ajaran yang demikian ini. Jangan dianggap itu adalah enteng. Jangan dianggap itu adalah enteng, karena itu sudah Allah dibatasi oleh arah. Saya mau tanya, ketika Rasulullah dalam puasa dan ketika orang-orang kafir sudah di atas gua, Sayyidina Abu Bakar gelisah. Nabi menenangkan dengan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Saat itu Nabi di bumi atau di langit? Allah bersama kita. Allah bersama kita. Nah, kalau dikatakan Allah di atas langit, apa artinya makna itu kan begitu? Innallaha ma'al muttaqin. Apa kalau gitu artinya? Kan itu bahaya, nggak boleh orang itu membatasi Allah itu dengan arah itu tatsim. Nah, arahnya itu bisa tersesat, bahkan bisa terkufur nanti. Apa sih atas itu? Atas itu apa? Bawah itu apa? Barat itu apa? Timur itu apa? Atas itu yang kepala berikutnya. Bawah itu adalah kaki berikutnya. Saya mau tanya sekarang, kalau ada semut ada di atas kita, tapi bagi semut yang di kakinya itu bawahnya, justru yang arahnya kita itu adalah atasnya semut. Begitu. Jangan dikatakan Allah di atas langit, ini bahaya ini. Barat timur, tahu nggak barat timur? Barat timur itu saudara karena ada matahari. Tempat terbitnya matahari disebut timur, tempat terbenamnya matahari disebut barat. Nah, sebelum adanya matahari, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, ada atas, ada bawah, ada barat, ada timur. Loh, sebelum ada alam ini sudah ada Allah. Lah kalau Allah dibatasi dengan arah, arah itu adalah makhluk Allah. Barat, timur, atas, bawah, semuanya itu makhluknya Allah. Lah kok Allah itu dibatasi makhluk itu gimana sih? Karena itu bahaya keyakinan demikian ini. Allah mendekat kepada kita bukan karena Allah itu jauh dan mendekat atau mendekat dengan jarak berapa senti ya? Bukan. Artinya Allah mendekat kepada kita dengan Allah merahmati kita.
Allah mengampuni kita, Allah melindungi kita. Begitu yang harus diartikan. Sebagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan berarti mendekatkan jarak, tapi dengan kita beribadah, dengan kita berzikir, dengan kita melakukan taat. Begitu berartikan hati, begitu berartikan ayat. Baik. Hadis ini perlu menjadi satu renungan kepada kita. Selama ini kita ini menikmati apa? Selama ini kita menikmati apa? Kenapa kok kita tidak bisa merasakan apa yang dinikmati oleh orang-orang soleh, para wali-wali Allah? Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajulat qurratu aini. Dijadikan penghibur, penghening mataku dalam sholat. Sumpok model apa Nabi kalau sholat hilang sumpoknya. Kalau kita mau sholat sumpok sudah. Masya Allah. Sayyidina Ali itu pernah kena panah menembus dagingnya. Ya dulu gak ada bius, sehingga sakit, dipegang aja sakit. Sekali jangan kamu pegang sekarang, jangan bereskan sekarang. Tunggu aku sholat. Kalau aku sudah sholat, bereskan. Ketika sholat dicabut, berdarah-darah. Kita sholat sampai dikorban. Setelah sholat itu kenapa nggak kamu cabut? Udah selesai, nggak terasa. Itu kan semut merambat di tas, itu bagi kita terasa. Apalagi tawon kalau ngentuk, nggak tahu sudah. Mobil ghaib raih dan muri. Dalam ghaibnya kamu itu kamu bisa menyaksikan cahayaku, sudah. Cahaya itu ibarat satu hal yang bagus. Zulma itu adalah satu hal yang tidak bagus. Karena itu kalau cahaya itu menyenangkan, tapi kalau kegelapan itu menyeramkan. Perbuatan dosa, perbuatan syirikan, kufur, itu semuanya duluan. Kezaliman itu duluan, kegelapan. Tapi as-sholatu nurun, Quran itu adalah nur, cahaya. Kemudian Nabi Muhammad adalah cahaya. Nah, Allah membahasakan Allahu nurus samawati. Bukan Allah itu cahaya itu makhluk. Allah membuat terang langit dan bumi. Membuat terang langit dan itu idhofah tasyrif namanya. Idhofah tasyrif. Ketika kamu di ghaib, maka kamu akan menyaksikan nurku. Saudara, alam musyahadah, alam yang nyata ini adalah terbatas, mahdud, terbatas. Tapi kalau alam yang tidak nyata itu lebih luas. Nih, kasih bayangan. Kamu ketika menyaksikan yang ada di sini, ini terbatas di dinding. Kamu ketika menyaksikan langit, itu terbatas dengan cahaya dan terbatas dengan pandangan kamu. Tapi ketika kamu memejamkan mata, kamu bisa membayangkan bagaimana luasnya lautan, gedenya gunung, isinya hutan, dalamnya laut, kemudian langit, bintang-bintang, semuanya. Ternyata lebih luas di ghaib daripada yang ada di alam nyata, saudara. Karena itu ketika kamu hanya menyaksikan yang nyata saja, kamu akan tertutup dengan yang ghaib, dan di ghaib itu lebih nikmat daripada yang ada di nyata, saudara. Kamu akan menyaksikan Allah
itu lewat nur. Karena yang jelas langsung bertemu dan Allah tidak mungkin, saudara, kecuali kalau masuk surga nantinya. Tapi di atas dunia ini kamu bisa ra'aita nuri, ra'aita nuri. Saya mau tanya, apakah Anda tadi itu dengan melihat cahayanya matahari, Anda masih ragu ada matahari di siang hari? Anda yakin itu cahayanya matahari. Kenapa? Ya, karena cahaya itu bersumber daripada matahari. Begitulah juga kamu menyaksikan Tuhan kamu tidak secara langsung, tapi lewat zat, lewat nur nantinya. Anda melihat ada di kaca itu tadi, ada di kaca situ. Anda mungkin bisa melihat saya di sini. Walaupun tidak langsung, Anda bisa melihat saya. Kenapa? Karena kaca tadi itu menjadi pantulan saya. Begitulah Allah akan menampakkan tajallinya lewat nur, lewat cahaya, cahaya yang dibawakan kepada Allah Subhanahu, bukan cahaya matahari yang jika mata kita ditutup tidak nampak, bukan cahaya lampu yang jika dimatikan akan jadi gelap, tapi cahaya Allah tidak pernah gelap. Ya, cahaya Allah tidak pernah gelap, cahaya Allah yang akan menembus sampai alam akhirat kita. Di sini ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu dekat kepada kamu dengan rahmatnya, dan kamu akan menyaksikan Tuhan kamu di cahaya Tuhan kamu. Kayak itu. Jadi Allah itu bukan cahaya, cuma dari nur yang Allah berikan, nurul Islam, nurul iman. Di situ kamu akan menyaksikan wujudnya Tuhan kamu, dan kamu tidak akan menjadi orang tergoyahkan, akan semakin mantap dan beriman dan kuat iman kamu terhadap Allah Subhanahu. Hafiqul minul munazzalah, ya ibn Adam, khalaqtuka li ibadati fala tar'ah. Wahai manusia, aku ciptakan kamu itu untuk kamu beribadah yang benar. Jangan main-main di atas dunia ini. Ini bukan tempat kita bermain di atas dunia ini. Ini kita akan berakhir dalam kehidupan ini. Kita ini bakal mati loh. Kita ini harus ibadah. Selama baik sampai sekarang, ibadah apa yang sudah kita lakukan? Jangan main-main, serius ini. Ambrujit, urusannya serius. Puluhan tahun kita ini sudah lalui umurnya kita. Apa yang sudah kita lakukan? Koreksi dong. Nilai ibadahnya seberapa? Kalau umur 60 tahun, mudah-mudahan semuanya banyak koreksi. Dipotong masa balik, tinggal berapa? Dipotong untuk tidur, tinggal berapa umurnya kita? Dipotong untuk makan, untuk minum, untuk kerja, untuk futsal, untuk afle, untuk itu, tinggal berapa waktunya kamu untuk nilai ibadah? Aku ciptakan kamu untuk full ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Jangan main-main. Perhatian, kata Allah. Watakafatu laka birizqin fala tat'ab. Wahai manusia, aku sudah jamin untukmu rezekimu. Gak usah susah payah. Udah jamin rezekinya kita, udah dijamin. Gak usah susah payah. Masa meragukan jaminan Allah sih kita ini? Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang hidup melata di bumi ini sudah Allah yang jamin rezekinya. Ikan yang begitu banyak ada di laut, siapa yang menempatkan makanan untuk makanan ikan di laut? Semuanya kenyang. Bahkan cacing tanah di dalam bumi dapat rezekinya. Apalagi kamu manusia. Apa yang menjadi kita ragu? Rezeki itu sudah dijamin sama Allah apa? Kok kita habiskan waktu kita mikirin rezeki aja?
Bukan berarti ini jangan kerja, enggak, silakan, tapi fokus ibadah itu harus lebih banyak daripada fokus cari rezeki. Kenapa? Itu nilai hidup kita ibadah. Ada pun rezeki udah dijamin. Sebenarnya manusia itu kalau dia tadi itu mencari kebutuhan, tidak banyak. Perut manusia itu kecil, nggak banyak isinya. Tapi manusia tadi itu bisa serakah, kenapa? Mencari lebih daripada kebutuhan, nggak akan puas. Karena itu orang mencari dunia itu dikatakan seperti orang yang haus minum air laut, semakin banyak minum semakin kehausan. Kasyari bima'il bahar, kullama izdada syurban izdada 'atsya. Kenapa? Air laut ini bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi semakin kering kerongkongan kita. Nah, artinya jangan maksimal untuk cari dunia. Seadanya dapat. Kalau rezekinya banyak, nggak mungkin akan luput rezekinya kamu itu. Tapi maksimalkan ibadahnya kepada Allah. Aku ciptakan kamu ibadah, jangan main-main. Aku jamin rezeki kamu, nggak usah susah payah. Enak ya? Ya benar, dan utlub ini tajidni. Fa'inna idza wajadtani wajadta kulla syai'. Wa idza futtuka fa'inna fataka kullu syai'. Fa'ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Wahai manusia, cari aku, kamu akan mendapatkan aku. Cari Allah itu dalam arti cari ridho Allah, cari rahmat Allah, kamu akan dapat rahmat Allah. Kita lihat anak kecil itu percaya bahwa orang tuanya sayang sama dia. Setiap dia berharap datang ke ayah ibunya, Pak, es krim, es krim, minta itu, minta ini, itu nanti. Kalau dia takut ada suara ada apa berapa, ibu langsung dipeluk. Kamu nggak kenal Tuhan kamu, Maha Rahman, Arhamur Rahim. Kenapa kalau Anda perlu sesuatu tidak minta kepadanya? Kau berharap pemberian orang? Minta sama Allah. Nggak akan sia-sia kalau minta sama Allah. Harta surga dikasih kamu. Kalau kita takut dari sesuatu, kenapa tidak kembali kepada Allah? Emangnya manusia bisa nolong kita? Kalau ada singa, minta tolong siapa ini? Semuanya lari. Hatta orang banyak kita. Paling diceluk, pulang sudah takut. Yang tidak dengar kalau orang ini dilindungi. Jadi kepada Allah akan dilindungi. Kita nggak kenal sama Tuhan kita. Wahai manusia, cari aku. Kamu pasti akan mendapatkan aku. Saudara, untuk mendapatkan Allah itu syaratnya harus kita pisah sama nafsu. Semenjak masih ada nafsu, berat untuk sampai kepada Allah. Di antara mereka ada bertanya-tanya, Ya Rabbi, aina ajiduk? Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkanmu? Maka sami'a hadifan ada suara berkata, Utruk nafsa kota, tinggalkan nafsu kamu, kemarin akan makan dari aku. Kira-kira kalau kita makan ingat Allah atau karena nafsu? Kalau kita kawin untuk Allah atau karena nafsu? Kalau kita berpakaian untuk Allah atau karena nafsu? Kalau kita nafsu, kapan kita akan dapat Tuhan kita?
Tapi kalau semuanya dasarnya untuk Allah, maka disitulah kamu akan sampai kepada Allah. Kalau kamu sudah mendapatkan Allah, wajadta kulla syai', kamu akan mendapatkan segala sesuatu dan kamu tidak akan tertarik. Kalau kamu sudah mendapatkan Allah, sudah sampai kepada Allah, maka kamu akan menikmati dekatnya kamu kepada Allah dan akan melupakan selain Allah. Semuanya ada, semuanya akan ikut kepada kamu. Surga pun nggak akan tertarik. Kenapa? Karena kamu lebih menikmati daripada surga itu dekatnya kamu kepada Allah. Masya Allah. Sudah. Di antara mereka ada berkata gini, membandingkan kenikmatannya. Kalau kana ahlu jannah yajiduna min al-ladzati mithla ma najiduha fi jawfil lail lakanu fi asyin thayyib. Seandainya orang yang hidup di surga itu merasakan kenikmatan di dalam surga sebagaimana kami rasakan kenikmatan ketika dia mulai, maka benar-benar nikmat di surga. Kalau hanya karena bidadarinya, madunya, susunya, makanannya, buah-buahannya, dia nggak sebanding. Orang itu kalau cinta dengan kekasihnya, dia akan menyatakan, saya tidak mau pisah, walaupun digubuk, walaupun saya diterik matahari, yang penting tidak pisah dengan kamu. Nah, kalau misalnya sama kekasihnya duduk bareng, ada makanan lagi kekasihnya, dia kucing itu. Kalau perlu dicakar itu, yang perempuan sama yang laki. Mereka kalau sudah sama Allah udah lupa daripada selain Allah. Fa'inna kita fut, wa idza futuka fa'inna fataka kullu syai'. Kalau kamu itu hilang dari Tuhan kamu, atau Allah sudah tidak mau dengan kamu, segala sesuatu akan hilang dari kamu. Segala sesuatu akan hilang daripada kamu. Kamu tidak akan merasakan makanan yang lezat sekalipun ada di dalam kamu. Kamu tidak akan bisa menikmati istri yang cantik sekalipun ada di samping kamu. Kenapa? Pada hakikat yang memberi nikmat kepada kamu adalah bukan makanan itu, bukan istri, tapi Allah yang menjadikan kamu bisa menikmati itu. Kadang-kadang makanan di hadapan kita nggak bisa makan, juga buat sakit atau dilarang makanan itu. Kadang-kadang perempuan cantik di samping kita nggak selera. Kenapa? Allah sudah cabut itu semuanya. Mau apa? Nah, fa'alahabu ilaika min kulli syai'. Ketika kamu sudah mendapatkan Allah, maka Allah akan menjadi yang paling kamu cintai daripada segala sesuatu. Ya, kamu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari situ. Saudara, kita berbicara al-agil, orang berakal. Masuk istana raja itu macam-macam. Ada semut masuk istana raja dicari budak. Ada tikus, ada kecoa masuk istana raja yang dicari makanan, sampah. Ada cicak masuk istana raja yang cari ya kupu-kupu yang ada di dalamnya. Tapi manusia berakal masuk istana raja yang dicari ingin ketemu dengan raja, ingin bicara bareng, dialog, berkomunikasi,
dengan raja. Anda ini hidup di atas dunia sampai masuk surga, yang Anda cari apa? Makanan, ya kelasnya semut, kelasnya kecoa, kelasnya tikus, kelasnya cicak. Tapi kalau Anda ingin menikmati dekat dan bertemu dengan Tuhan Anda, maka disitulah kamu menjadi orang yang cerdas, orang yang akal. Kita ini di dunia syahwat sampai di surga syahwat dong. Di dunia kau ingin perempuan cantik, di akhirat bidadari, makan nikmat di akhirat, makan nikmat mati. Syahwat tinggi. Yang dirasakan oleh para aulia itu mana? Di dunia dia tidak berpikir dunia, tapi dia menikmati ibadah kepada Allah. Di akhirat dia nggak kepikiran itu semuanya, yang diharapkan bertemu dengan Allah. Itulah orang yang hebat, ya. Masya Allah. Ibn Adam, wahai manusia, Allah alladzi aqulu lisyai'in fayakun. Aku Allah yang jika berkehendak aku katakan jadilah, akan jadi. Jadilah, akan jadi. Sesuai dengan kehendak Allah. Ati'ni, taatlah kepadaku. Jangan maksiat, laksanakan perintahku. Aj'al kataku li syai'in fayakun. Aku akan jadikan kamu mengatakan jadilah, akan jadi. Kasih karomah. Mandi, kalau kata orang Jawa, mandi. Omongannya akan jadi. Mandi. Kenapa? Karena dia orang yang taat kepada Allah yang maha bisa, dan jika Allah menyatakan jadilah, akan jadi. Masya Allah. Itu Allah itu mandi-mandi. Karena orang yang taat, mulutnya tidak pernah bohong, selalu berzikir, sekali ucapan jadi. Orang dulu itu orang sakit, kasih air bajai pakai. Kemudian ada orang mau melahirkan, kasih air lancar. Anak nakal kasih air toba. Sekarang seperti dipasangin dalam dimandikan. Lalu mulutnya tidak pernah benar. Ngerasani sana, ngerasani sini, bohong sana, bohong sini. Waduh. Kalau orang mau melahirkan suruh ngasih jet, anak sawanan kasih jet. Kemudian kalau masuk angin, kosong gas sama jet sampai putih ya bebe. Tapi mandi loh. Sekarang kau saput dah. Tidak mandi. Bukan karena jetnya, tapi mulutnya orang dulu sudah berkah. Kenapa? Ya mulutnya dipandang itu, orang itu bisa berubah. Mandang dia orang ini sama Allah yang masih tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Artinya ini, taatlah kepada aku, maka aku jadikan kamu berkata kun fayakun. Allah. Ini pengajian penutupan sementara, mudah semuanya panjang umur. Walafiat, ketemu di Syawal, walafiat. Itu saya sedikit akan menerangkan tentang masalah puasa dan fitrah yang kebanyakannya yang melakukan sesuatu justru itu akan membuat puasanya bisa batal atau tidak diterima. Begitu saya fitrah, begitu juga saya fitrah. Puasa Ramadan itu sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسابق والدرجة عند رفيعة وأسأل المقام محمود الذي وعده يا رب لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية Puasa Ramadan, puasa wajib itu bisa puasa sunnah yang ditandai juga wajib. Puasa wajib tidak puasa kafaroh itu juga puasa wajib. Yang namanya puasa wajib itu niat adalah menjadi rukun dan harus dilaksanakan di malam hari. Niatnya waktunya di malam sebelum subuh harus niat. Niat besok puasa Ramadan atau puasa yang ditandai kan susah. Nah, bagi orang yang kelupaan dan niatnya di hati ya, di hati. Bagi kelupaan dan niat sampai subuh, maka dia wajib menahan makan, minum dan segala batalkan puasa sampai maghrib, dosa dan wajib boleh. Nah itu kan biasanya habis sholat tarawih itu dituntun nawaitu Ramadan ada tapi itu juga itu harus dipahami. Nah ini di hati besok pagi saya melaksanakan puasa wajib Ramadan harus dipahami sama hati. Mulai kapan niat itu boleh mulai terbenamnya matahari, mulai maghrib tidak boleh. Tapi setelah itu kita makan itu nggak ada masalah. Tapi abonnya setelah makan niat lagi, setelah sahur yang sekiranya berhenti dari makan niat lagi. Itu abonnya, paham ya? Jadi niat di malam hari, mungkin setelah sholat tarawih, setelah sahur niat lagi. Kemudian dan itu setiap malam harus. Menurut pendapat Imam Malik, puasa 1 bulan itu 1 paket. Sama dengan sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3 rakaat. 1 paket itu. Niatnya di awal dong, nggak perlu niat per rakaat niat, nggak perlu. Karena 1 paket. Puasa Ramadan 1 bulan itu adalah 1 paket. Perlu niat ada di awal malam saja daripada Ramadan. Kecuali di tengahnya ada udur, misalnya perempuan ada haid, bersih daripada haid di tengah-tengah Ramadan, niat baru lagi, niat sisa hari-hari itu dipuasai sampai yang itu salafnya dia. Ngatur begini, malam pertama bulan Ramadan taklid Imam Malik, ngikut Imam Malik. Saya niat puasa wajib Ramadan 1 bulan penuh. Nawaitu shauma syahri Ramadan. Setelah itu seperti madzhab Imam Syafi'i, saya niat esok hari puasa Ramadan. Karena menurut madzhab Syafi'i per hari itu ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri, harus niat sendiri-sendiri. Sama dengan 1 hari ada 5 waktu sholat, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Itu bukan 1 paket sendiri-sendiri. Ya cukup
sholat subuh saya niat untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti yang lainnya nggak niat, habis ibadah sendiri-sendiri. Setiap hari puasa itu sendiri-sendiri, harus diniati sendiri-sendiri. Ikut madhab Syafi'i setiap malam. Perlunya apa niat dua di malam pertama? Khawatir di tengah-tengah Ramadan mungkin ada kelupaan tidak niat, udah nyantol dengan Imam Malik karena sejak kita sudah takdir Imam Malik mengikuti pendapat Imam Malik. Ini yang diatur bersama kita. Kemudian puasa itu harus menjaga daripada makan minum dan segala yang membatalkan puasa mulai subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Subuh itu bukan adzan, tapi subuh itu terbitnya fajar. Adzan di Indonesia itu setelah masuknya waktu subuh, ada istilahnya waktu ihtiyat. Ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang sampai 5 menit, namanya waktu ihtiyat. Karena itu jangan nunggu adzan berhenti ngerokok, ngopi atau yang lainnya. 10 menit atau 15 menit sebelum adzan berhenti. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu berhenti daripada aktivitas makan sahur sebelum masuk subuh dengan seperti bacaan 50 ayat ada dalam Al-Quran secara tartil. Itu bacaanmu Yasin 2 menit secara tartil. Nah itu awas jangan dulu adzan subuh. Kalau misalnya dia kebablas makannya setelah subuh, setelah terbit fajar, maka dia menyatakan batal puasanya, wajib meninggalkan makan dan minum sampai maghrib, dosa dan wajib bolong. Jadi gitu kan, wah saya adzan belum kayak adzan ini, jadi orang main buat main-main ini nggak lucu tuh. Ajaran Allah itu bukan untuk dibuat main-main, nanti kita bertanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membatalkan puasa itu banyak. Cuma saya akan berbicara yang sering dilakukan dan itu membatalkan puasa, tapi nggak tahu. Yang membatalkan puasa itu diantaranya memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang tembus ke bagian dalam. Telinga ini tembus ke bagian dalam, kalau nggak dalam hidung, maluan muka, maluan belakang. Siang hari kita pakai ketempat. Jika masuk ke bagian dalam itu kalau kuping itu yang nggak kelihatan ketika kita lihat lubangnya itu. Nah, yang kelihatan kulitnya itu masih bagian luar. Belakangnya itu sudah bagian dalam. Masuk ke tempatnya walaupun dikit, batal. Tapi nggak warak nih. Termasuk mau masukin jari ke lubang dubur atau sesuatu batal. Karena itu awas kalau istinja di siang hari dalam keadaan berpuasa maksudnya. Maaf ya, ini ibarat lubang dubur dibantukan dengan jari-jari tengah dari kanan kiri untuk membersihkan. Gak usah ditekan, tapi di air bersihkan. Ditekan, ini bisa masuk batal nanti. Digosok-gosok aja. Paham ya? Untuk lubangnya tadi itu. Paham ya? Ya kalau istinja, cewek itu istinja. Kemudian ya itu yang harus dipahami. Bagaimana hukumnya kumur? Kumur itu hukumnya kalau wudhu sunnah.
sunnah, tapi tanpa mubalaghah, tanpa disampaikan kerongkongan. Kalau itu makruh hukumnya. Kalau sampai ke kerongkongan dalam keadaan puasa, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu kalau kubur kan jangan sampai kerongkongan kalau gitu. Kalau kumurnya bukan untuk wudu, kalau kumurnya bukan untuk wudu, hati-hati harus pelan-pelan. Untuk takut nanti kemasukan, walaupun tanpa sengaja batal. Harus hati-hati. Paham ya? Gimana kalau kumur wudu tanpa mubalaghah kok kemasukan nggak batal? Tanpa saling kerongkongan. Misal pas dia kumur biasa keledek masuk, misalnya dia batal. Kalau itu kumur bu, paham ya? Kemudian mandi itu kalau mandi wajib tahu kan sebab-sebabnya, atau mandi sunnah seperti mau sholat Jumat misalnya dalam keadaan berpuasa, maka hati-hati ketika mandi guyur kepala. Jika kemasukan air tanpa sengaja tidak batal. Tapi kalau mandi itu adalah mandi seger-segeran, bukan mandi wajib dan bukan mandi sunnah. Awas, hati-hati. Ketika diguyur wajah badan kita, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu kalau mandi untuk seger-segeran lebih baik sebelum subuh. Kalau enggak, ya leher ke bawah. Nanti setelah maghrib intikum sampai subuh. Tapi kalau mandi wajib atau mandi sunnah sambil menyelam, kemudian kemasukan air dari lubang telinga, hidung atau kemasukan ke mulut atau yang lain, batal sekalipun tanpa sengaja. Nyelam kalau Ramadan ya hari. Paham ya? Ini harus diketahui. Muntah, melukok, tidak. Hukumnya kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Tapi, ini sama dengan gusi berdarah atau mulut berdarah. Tapi setelah kamu bersihkan, kamu ludahkan misalnya, walaupun sudah tidak ada bekas dari muntah, melukok atau darah, tidak boleh ditelan air liurnya sampai digumuli. Kenapa? Ini najis kulitnya itu harus digumuli. Nah, gumuli kalau itu melukok muntah sampai kerongkongan, nah, itu hukumnya harus. Kenapa? Supaya hilang najisnya. Tapi kalau gusi berdarah nggak usah kerongkongan, karena belum masuk ke bagian kerongkongan. Paham ya? Jika menelan ludah walaupun sudah bersih sebelum digumuli, batal dan dia wajib menahan dari makan dan minum sampai maghrib dan wajib wudu. Paham ya? Gimana sikat gigi dalam keadaan puasa? Bersikat gigi di siang hari puasa itu hukumnya sama dengan mencicipi makanan, diludahkan. Makruh hukumnya karena ada rasa, ada di mulut itu. Pasta gigi itu ada rasa. Nah, karena itu jika ketelan bisa batal itu. Paham ya? Batal hukumnya. Makruh. Nah, sikat gigi sebelum subuh. Ya. Baik. Sahur itu sunnah hukumnya
Semakin akhir semakin bagus. Dengan catatan tidak terlalu akhir yang sekiranya bisa khawatir kebabas. Sampai melewati waktu zuhur. Jadi sahur jam 1 dengan sahur jam 2 afdalan jam 2. Sahur jam 2 dengan sahur jam 3 afdalan sahur jam 3 afdalan jam 3. Semakin akhir semakin bagus. Tapi seperti tadi itu berhentilah kira-kira seperempat jam sebelum zuhur. Untuk buka puasa afdolnya langsung masuk maghrib buka puasa. Buka puasa. Buka puasa itu dengan segala batalkan puasa. Ambil kata tempat masuk ini buka. Amin. Itu termasuk bagian buka puasa. Tapi afdolnya buka puasa dengan kurma dan ganjil. 1, 3, 99, 499. Itu ganjil. Kalau nggak ada kurma, air putih, bukan air kopi atau teh. Air putih. Rokok apa lagi? Setelah itu sholat maghrib baru makan. Baik. Ibadah wajib di bulan Ramadan itu pahalanya seperti 70 wajib di bulan Ramadan. Ibadah sunnah di Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Karena itu jangan ditinggalkan yang sunnah-sunnah saya. Sholat berjamaah 70 kali. Ditambahi sholat fardu 70 kali. Ditambahi berjamaah. Bisa dibayangkan itu pahalanya. Karena itu jangan ditinggalkan sholat berjamaah. Selain ibadah sholat sunnah, ya sedekah, ya baca Quran, dan juga ada ibadah khusus di Ramadan itu sholatul tarawih. Afdolnya 20 rakaat. Tapi hadis itu kuat menerangkan 8 rakaat dengan berbeda. Itu riwayat ahad namanya. Riwayat ahad. Sedangkan 20 rakaat itu adalah tawatur bil fi'li. Tawatur bil fi'li, perbuatan yang hampir menjadi sepakat dilakukan oleh ratusan sahabat, ribuan tabi'in yang ribuan sampai sekarang. Karena itu jangan riwayat ahad lebih diunggulkan daripada tawatur. Itu keliru, nggak ngerti hadis namanya. 20 lebih afdal. Malah Imam Malik 36 afdalnya. Serah kalau ada mau 36. Kumpul saya kira-kira. Cuma kita harus mengingatkan sholat itu tamakkunun wa takhaffu'un wa takhasyu', harus hudud, harus khusyuk, harus begitu sholat. Jangan 20 rakaat 7 menit. Ini nggak kena ini. Kalau gitu orang-orang nanti nggak mau sholat. Orang-orang nggak sholat tarawih nggak dosa. Tapi kalau sholat tarawihnya ngawur, ngebut, ngepot gitu, dosa. Nggak boleh begitu main-main itu. Nggak boleh dibuat bermain. Terus segala sesuatu tuh cepet-cepetan. Jadi mati dia lihat orang yang merokok kalau cepet-cepetan. Nah, ada sholat tarawih itu adalah karangannya Sayyidina Umar. Keliru. Sayyidina Umar bukan ngarang sholat tarawih. Yang ada itu dia mulai Ramadan namanya tarawih. Tarawih itu adalah jamak dari tarwihah. Kenapa? Tarwihah itu mengistirahatkan diri. Karena setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat disebut tarwihah. Tarwihah jamak namanya tarawih. Yaitu dia mulanya. Sayyidina Umar itu bukan mengadakan tarawih, tapi dulu zamannya Nabi orang
sholat tarawih atau qiyamul lail itu sendiri-sendiri, ada yang berjamaah sendiri-sendiri. Waktunya ada di awal, di tengah malam, ada di akhir malam. Sayyidina Umar pun inisiatif ini kita sendiri-sendiri, kita jadikan satu di satu waktu, kemudian imam satu, kemudian disitulah Sayyidina Umar mengumpulkan dalam satu waktu dengan dijadikan berjamaah dengan satu imam, tidak sendiri-sendiri gitu, atau berjamaah sendiri-sendiri. Itu yang harus dilakukan. Ya sama, tarawih dan qiyamul Ramadan sama, ini sama dengan mendol dan menjeng sama. Ya, jadi lakukan itu sunnah, dan itu dilakukan oleh salafnya. Sholat witir jangan ditinggalkan. Sholat witir itu lebih utama, lebih afdal daripada sholat tarawih. Lebih afdal. Afdalnya sholat witir 11 rakaat. Kalau bisa jangan dikurangi jadi 3. Wih, gimana nih? Padahal di masjid-masjid 3 seperti ini. Tidak apa-apa, sholat 3 di masjid. Nanti kamu sempurnakan, tambahin 8 rakaat. Atau setelah sahur tambahin lagi 8 rakaat, sehingga kamu bisa sempurna ibadahnya. Ini syarat untuk puasa. Yang kira sudah cukup untuk keterangannya. Masuk ke zakat fitrah. Saya terangkan sedikit aja ini. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang dia hidup ada di Ramadan dan Syawal. Kalau ada bayi lahir jam 5 sore akhir Ramadan, jam 7 malam mati, itu bayi wajib zakat fitrah. Kenapa? Hidup di Ramadan dan hidup di Syawal. Ada orang mati sebelum terbenam matahari di akhir hari Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Atau lahir setelah terbenamnya matahari di malam hari raya, di malam 1 Syawal, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Tidak hidup di Ramadan dan tidak hidup di Syawal. Ada orang kawin di akhir hari Ramadan jam 5 sore, jam 7 firaq, maka suaminya wajib zakat fitrah. Kenapa? Suaminya wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia dalam tanggungan nafkahnya di Ramadan dan juga di Syawal. Paham ya? Baik. Afdolnya mengeluarkan zakat fitrah itu per orang, laki, perempuan, kemudian berakal, gila, atau idiot, apalagi kecil, besar, belum balik, setelah balik, 1 shot 4 mul 2,8 gitu ya, mungkin sampai hampir 3 kilo cuma penting. Dikeluarkan makanan pokok, kita keluarkan duit aja karena orang dibutuhkan, tidak sah. Dikeluarkan makanan pokok, ukurannya yang tengah-tengah, tidak ke yang paling bagus dan tidak di bawah tengah-tengah yang jelek. Tapi saya kepingin yang bagus keluarkan, boleh nggak? Boleh, tapi tidak dipaksa dengan yang paling bagus. Tapi tidak boleh dikeluarkan yang terjelek, nggak boleh, nggak layak gitu. Tapi kan ada pendapat Abu Hanifah. Dengarkan baik-baik, jangan mengikuti pendapat mazhab yang lain kalau memang bisa dengan mazhab yang ada. Kenapa? Mazhab yang lain itu harus dipelajari. Bagaimana caranya? Oh, mazhabnya Abu Hanifah malah kurang daripada 3 mul, 2 mul, cuma gandum, bukan beras. Kalau beras boleh, tapi kalau diganti duit itu harus seharga dengan 2 kilo kan gandum atau 2 mul gandum. Nah, gandum ini lebih mahal, bisa 1 kilo gandum di Indonesia. Bisa 100
ribu mungkin ya, atau 75.000. Apa? Oh, ikut pada Hanifah tadi duitnya tapi pakai beras madzhab Syafi'i. Gaduh-gaduh namanya. Tidak boleh kalau begitu. Oke. Saya ingatkan. Zakat fitrah itu paling afdolnya dikeluarkan setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Tapi kita mengeluarkannya malam, nggak ada masalah, boleh, afdolnya. Gimana kalau dikeluarkan setelah sholat Id? Boleh dalam madzhab Syafi'i, tapi makruh karena hujan khilaf ya. Boleh dalam madzhab Syafi'i. Tapi jangan sampai terbenam matahari ada di hari raya di tanggal 1 Syawal. Hukumnya dosa kalau tanpa uzur. Terus sudah dikeluarkan, tetap dikeluarkan jadinya qadha. Jadinya qadha. Paham ya? Baik. Untuk istri walaupun kaya yang zakati suami. Yang niati suami. Kecuali kalau suami ngizini istri niati sendiri. Paham ya? Karena itu suami kadang-kadang berangkat ke Saudi kerja atau ke Australia, itu jangan lupa urusan agamanya. Untuk zakat fitrah tak izini kamu niati setiap tahunnya. Itu. Jangan nanti berangkat yang kono akhirnya kacau-kacau ini ibadahnya itu istri. Untuk anak, jika anak tadi itu belum balik, maka yang niatkan adalah ayah. Ayahnya udah ada, ibunya niatkan. Tidak sah kecuali di sini. Kecuali diwakilkan. Udah tak wakilkan nanti. Kau tak izini niati, jangan niatkan kamu sendiri. Untuk anak-anak, niat Allah ya, saya wakilkan. Itu urusan agama ini juga dibereskan. Ojo dari dunia untuk yang luar negeri. Kalau lu harus gitu. Gimana kalau anak yang sudah balik? Anak yang sudah balik, bapak tidak bisa ngizini kecuali seizin anak tadi itu. Kalau enggak, kasih berasnya supaya diniati, kemudian dibagi. Anak yang sudah paham ya? Kemudian apalagi untuk zakat fitrah, bagi panitia penyalur, awas hati-hati jangan sampai kembali kepada orang yang melakukan zakat fitrah. Ini kadang-kadang dijadikan siji dibagi rata, jadikan satu dicampur dibagi rata, nggak bisa itu. Kenapa? Ini akan kembali zakat fitrah saya ke saya lagi, atau kembali kepada orang yang wajib dinafkahi. Kampung sini diberi kampung sini, kampung sini. Lihat, ada enggak yang wajib dinafkahi? Punya istri 2 misalnya. Nah, kembali lagi nanti. Yang satu di kampung sini, satu itu misalnya istrinya. Kembali lagi nantinya. Jangan hati-hati. Ala-ala hal kalau nanti Anda ingin lebih detail, Anda bisa ikuti ada di Nabawi TV. Punya auditor Arabia Nabawi TV. Nanti sebelum seminggu mungkin atau 5 hari, lihat pengumuman ada situ. Di Nabawi TV itu banyak acara-acara ya, acara call langsung itu semuanya di bawah Nabawi TV. Anda lihat pengumumannya ada di situ nantinya. Kapan dimulai itu, pelajari itu. Takutnya nanti akhirnya ibadah tapi fasidah. Orang kalau ibadahnya keliru sama nggak ibadah Pak. Sholat tapi keliru sama dengan nggak sholat. Malah kalau disengaja sholat keliru, hukumnya haram. Itu nama talabus beribadah fasidah. Nah, jika diperintahkan oleh Allah, makhluk itu tidak saya cari abudun untuk beribadah, ibadah sahihah, ibadah yang sah dan makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, itu harus dasari dengan ilmu. Ada yang boleh ditanyakan untuk cukup. Gimana pakai obat mata?
kadang-kadang sampai pahit rasanya tenggorokan. Menurut mazhab adalah tidak madorot karena mata tidak ada lubang yang menyampaikan ke rongga dalam. Ada yang lain? Turun ini ya. Pada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seumpama kita menjadi panitia atau mungkin tidak dipilih menjadi panitia, tetapi kita dipilih sebagai untuk membeli beras untuk buat dijatahkan di masjid itu untuk dibeli. Seumpama orang yang mau zakat fitrah ini nggak bawa beras tadi. Ya beli di situ. Boleh. Apakah boleh kita menjualnya? Maksudnya itu kita jualan di situ ya. Jadi kamu sediakan misalnya beras 3 kiloan. Pak, saya tolong belikan beras, belikan beras, kemudian niatkan dan bagikan tidak apa. Nah, jadi dicatat. Ojo duit itu diterima, mereka terus kalau tolong ngatus berarti dibagi ditapa diniatkan nggak bisa. Diniatkan satu-satu. Diniatkan satu-satu. Paham ya? Oh iya, ada perubahan. Zakat fitrah itu harus diserahkan kepada Zaid Tasawuf. Orang yang jual belinya sah. Anak kecil itu nggak sah. Kadang-kadang kita bagi anak kecil kita kasih. Nah itu nggak sah. Terus gimana caranya? Tanya ibunya mana? Berapa anaknya? 3, kasih 3%. Paham ya? Jangan dikasih itu kepada anak kecil, itu tidak juta soroh itu. Nah, kasihkan kepada walinya gitu. Kasihkan kepada walinya. Nah, itu kan harus dilimui ya. Harus dilimui. Satu pertanyaan terakhir kalau ada. Tidak ada artinya. Jamur gigi ada di dalam itu keluar darah nanti sulit akhirnya untuk bisa dari lebih baik setelah maghrib. Kalau kemasukan air liurnya tadi itu bisa nanti kalau belum dibersihkan dan belum disucikan. Nanti itu akan dibahas ada di Nabawi TV, insyaallah akan ditayangkan. Alam itu kapan itu min 7 hari atau 5 hari pelajari. Dan itu penting dan juga ada acara-acara di Ramadan bisa dilihat daripada download cerita-cerita yang terjun ini lebih banyak yang ada yang masih keilmuan ada di Nabawi TV ya. Wallahu diumumkan oleh Habib Alwi di sudah Pasuruan, insyaallah tanggal 12 Syawal hari Kamis 22 Februari hari Kamis ya. Acaranya jam 6 pagi ada maulid di tempat Wali Abdul Qadir di Kebun Jaya dekat Kebun Agung situ kita makan. Kemudian nanti kita sama-sama berangkat ke makam. Acara berakhir insyaallah di makam itu jam 11 pagi. Jam 11 siang sebelum zuhur sudah berakhir. Kemudian sholat zuhur di rumah Habib Alwi dan baca maulid selesai. Ya, baru yang bisa hadir Prof Hidung dan dia senang untuk Pekalongan hari Sabtu ada di makam Habib Ahmad Oktober di Lampos. Acaranya mulai Jumat sore sudah roham. Nah, kemudian untuk di Tegal hari Ahad insyaallah ada di makam Habib Muhammad bin Tahir dan wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud
في كل زمان permintaan saudara Ilham untuk Sayyid Aqil bin Muhammad Al-Jufri yang meninggal dunia tadi jadi sekali dan memberikan ampunan saya memberikan Rasul ke alatnya Rasul Ya Rabbana a'tarafna والحمد لله